Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Isnaini dengan NIM 210608501012. Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan atau membahas tentang teori-teori evolusi. Teori adalah suatu pernyataan, pendapat, atau pandangan tentang hakikat suatu kenyataan atau fakta, atau tentang hubungan antara fakta tersebut dengan kenyataan atau fakta yang lain yang kebenaran dari pernyataan telah diuji melalui metode dan prosedur tertentu. Evolusi memiliki arti perubahan, pertumbuhan, perkembangan secara perlahan-lahan sehingga evolusi terjadi dalam jangka waktu yang lama. Adapun 10 evolusi yang akan saya bahas di sini, yaitu 1. Konsep evolusi sosial universal menurut Herbert Spencer, yang dimana konsepsi bahwa seluruh alam itu berevolusi karena dipengaruhi oleh kekuatan mutlak, yaitu evolusi universal. Dari gambaran mengenai evolusi universal dari umat manusia menunjukkan bahwa dalam garis besarnya perkembangan masyarakat dan kebudayaan tiap bangsa telah atau akan melalui tingkat-tingkat evolusi, yang mana tingkat-tingkat evolusi tersebut berbeda-beda. Dalam evolusi sosial, menurut Herbert Spencer, aturan-aturan hidup manusia serta hukum yang ada di masyarakat adalah hukum yang melindungi kebutuhan masyarakat serta paling cocok dengan persyaratan masyarakat di mana mereka hidup, yang artinya ketika sebuah hukum tidak berlaku atau tidak cocok dalam sebuah masyarakat, maka hukum tersebut akan ditinggalkan dan digantikan dengan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Teori evolusi keluarga J.J. Beethoven. Teori ini yaitu tentang evolusi bentuk keluarga, yang terdapat 4 tingkatan evolusi dalam perkembangan keluarga manusia, yaitu pertama promiskuitas, matriarchate, dan parental. 1. Promiskuitas ini, pada tingkatan ini manusia masih hidup serupa dengan kawanan binatang berkelompok, sehingga laki-laki dan wanita berhubungan bebas serta melahirkan keturunannya. Karena ini masih belum adanya keluarga inti. 2. Matriarchate. Lambat laut manusia mulai sadar akan hubungan antara ibu dan anak, yang dimana di sini ibu menjadi kepala keluarga. 3. Patriarchate. Pada perkembangan selanjutnya, para pria belum puas dengan keadaannya sehingga mereka membawa wanita dari kelompok lain dan membuat keturunannya, dan di mana di sini sudah terbentuknya kelompok keluarga, yang dimana juga seorang pria menjadi kepala keluarga. 4. Parental yaitu lambat laut perkawinan eksogami berubah menjadi endogami, yang mana endogami ini perkawinan dalam batas-batas kelompok. Endogami ini perkawinan dalam batas-batas kelompok. Endogami ini menyebabkan anak-anak sekarang senantiasa berhubungan dengan anggota keluarga ayah maupun ibu, sehingga lambat laut ini patriarchate ini menghilang, kemudian berubah menjadi suatu susunan keluarga yang disebut dengan Beethoven sebagai parental. Baru teori evolusi budaya di Indonesia. Teori evolusi kebudayaan di Indonesia banyak mempengaruhi dari teori-teori evolusi J.J. Beethoven. Salah satunya adalah dari antropolog asal Belanda yang disebut Wilken.
Pada umumnya, gejala-gejala masyarakat dan kebudayaan tersebut ada hubungannya dengan teori dasar mengenai evolusi keluarga Basuven, sehingga anggapan Milken tentang hukum adat di Indonesia sering dipandang sebagai dasar untuk perkembangan berbagai konsep mengenai hukum adat di Indonesia. Teori evolusi kebudayaan Morgan ini tertarik mengenai gejala-gejala istilah dari kekerabatan dalam bahasa Iroquois dengan bahasa Inggris. Pada evolusi masyarakat, menurut Morgan, masyarakat dari semua bangsa sudah atau masih menyelesaikan proses evolusi melalui 8 tingkat evolusi, yaitu 1. Zaman liar tua, yang dimana sejak adanya manusia sampai menemukan api. 2. Zaman liar madia, sejak manusia menemukan api dan sampai menemukan senjata seperti busur, panah. 3. Zaman liar muda, sejak manusia menemukan senjata sampai menemukan tembikar atau mata pencarian yang masih berburu. 4. Zaman barbar tua, sejak manusia menemukan cara membuat tembikar sampai zaman berternak atau bercocok tanam. 5. Zaman barbar madia, sejak zaman berternak atau bercocok tanam sampai membuat benda-benda logam. 6. Zaman barbar muda, sejak zaman logam sampai mengenal tulisan. 7. Zaman peradaban purba. 8. Zaman peradaban masa kini. Teori evolusi budaya dalam perspektif sejarah. Dalam pendekatan sejarah ini akan memberi gambaran kepada kita bahwa budaya terus mengalami perkembangan, tetapi hanya dalam arti sederhananya itu bahwa budaya itu akan terus berubah dari waktu ke waktu dengan cara yang bisa bertahap, di mana evolusi budaya dapat dilihat dengan pendekatan sejarah. Lewat pendekatan tersebut, sebuah evolusi budaya akan lebih dipahami secara historis, yang berimplikasi bagaimana sebuah kekuatan telah berubah budaya tersebut. Lewat pendekatan ini juga spesies berevolusi dan budaya yang mengitarinya juga akan ikut berevolusi. Evolusi konsep manusia dalam tasawur barat. Tasawur memainkan peranan penting dalam pembentukan peradaban, karena ini mempengaruhi kepercayaan, pendapat, dan tindakan sebuah masyarakat. Nah, dalam pandangan mengenai asal-usulnya ini, manusia dipengaruhi oleh tasawur, sebuah masyarakat yang berbeda dari satu ke zaman. Tasawur ini amat berkaitan rapat dengan perkembangan falsafah serta agama yang dianut oleh tamadun tersebut, yang dimana tamadun barat ini telah mengalami perubahan pandangan terhadap kejadian manusia berdasarkan tasawuf masyarakatnya pada waktu itu. Bermula daripada penciptaan manusia oleh dewa, daripada mitos dan khayalannya, beralih kepada pandangan falsafah di zaman Yunani dan Rom. Kemudian beralih pula kepada penciptaan manusia oleh Tuhan yang dibawa oleh agama Nasrani. Sehingga kepada zaman modern atau pasca modern ini berpegang kepada pandangan evolusi naturalistik. Ini masyarakat barat ini yang masih ramai yang berpegang dengan ajaran Nasrani atau Kristiani, mengambil langkah memisahkan keimanan dalam beragama dan kehidupan. Teori evolusi Darwin.
Teori Darwin ini mengajukan kata seleksi alam sebagai mekanisme dari perubahan evolusioner. Beberapa langkah mekanisme seleksi alam ini sebagai mekanisme perubahan evolusioner adalah ada 3, yaitu 1. Anggota populasi ini memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam. 2. Anggota populasi yang mampu beradaptasi akan mampu melakukan reproduksi dengan membawa sifat unggul daripada individu lain. 3. Seiring berjalannya waktu, sifat yang mampu beradaptasi ini akan meningkatkan dalam populasi, dan yang tidak memiliki sifat tersebut akan musnah. Teori evolusi religi Taylor ini dalam buku primitif kulturnya ini tentang dalam buku primitif kultur tentang asal mula religi adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa. Hal ini karena ada 2 hal, yaitu pertama, perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Kedua, peristiwa mimpi. Taylor berpendirian bahwa walaupun jiwa sedang melayang, hubungan jiwa dan jasmani saat tidur atau pingsan tetap ada, sedangkan ketika mati jiwanya itu melayang terlepas dari tubuh jasmani. Jiwa yang merdeka itu oleh Taylor disebut sebagai spirit, yang dimana inilah yang memberikan kesadaran akan adanya jiwa menjadi keyakinan kepada makhluk halus. Kepercayaan pada makhluk halus ini merupakan tingkat tertua dalam evolusi religi. Pada tingkat kedua, manusia yakin bahwa jiwa makhluk halus yang menggerakkannya sehingga terjadi gejala alam. Itu jiwa alam itu kemudian ini dianggap sebagai dewa-dewa alam. Pada tingkat ketiga ini mulai timbul pula keyakinan bahwa dewa-dewa alam itu hidup dalam susunan kenegaraan, mulai dari raja dewa-dewa sampai dewa terendah. Akan tetapi ini lambat laun ini mereka sadar bahwa hanya ada satu dewa yang tertinggi, maka muncullah keyakinan kepada satu Tuhan sebagai tingkat terakhir evolusi religi. Teori J.G. Fraser mengenai ilmu gaib dan religi. Dalam teorinya, manusia memecahkan soal hidup dengan akal dan pengetahuan. Karena akal dan pengetahuan terbatas, hal yang tidak bisa mereka pecahkan dengan akal dan pengetahuan hal yang tidak bisa mereka pecahkan dengan akal pengetahuan mereka pecahkan menggunakan magik, ilmu gaib. Menurut Fraser, magik ini semua tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui ketakutan yang ada di alam, di mana lambat laun mereka mulai meyakinkan bahwa tindakan magik itu tidak ada hasilnya. Maka mulai lagi percaya bahwa ada makhluk halus yang lebih berkuasa. Maka timbullah sebuah religi. Terakhir ini adalah tentang menghilangnya teori-teori evolusi dari kebudayaan.
Nah, di mana pada abad ke-19 mulai timbulnya suatu kecaman terhadap cara berpikir penganut evolusi kebudayaan, menyerang detail dan unsur-unsur karangan teori tersebut, kemudian menyerang konsepsi dasar teori evolusi kebudayaan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.